Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul ya. Walaupun di jam-jam rawan ya, di jam sekarang ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ya atas sambutannya dan atas dukungannya, motivasinya, dan alhamdulillah ya sampai saat ini saya masih bisa melaksanakan program calon guru penggerak ya, dan sekarang sudah ke akhir dari modul 1 ya. Di modul ini ya, seperti Bapak Ibu ketahui ya, yang semuanya tenaga guru itu ikut calon guru penggerak Jawa Barat ya, bahwa di modul 1 ini memang ada banyak persamaan ya. Mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan segitiga restitusi ya. Nanti di sini juga saya akan melaksanakan diseminasi ini ya, atau pemahaman saya terhadap modul 1 ini kepada semuanya, dan mudah-mudahan ini ya bisa diterapkan di sekolah kita ya. Baik Bapak Ibu ya, waktunya kurang lebih saya akan berbincang dengan Bapak Ibu ini sekitar 60 menit ke depan ya. Mohon bersabar dan kita diskusi interaktif terkait dengan budaya positif di sekolah kita ini ya. Bapak Ibu ya, mungkin kalau melihat katanya di sini budaya dan positif ini sudah tidak asing ya bagi telinga Bapak maupun Ibu di sini ya. Budaya, ada yang tahu apa sih budaya itu? Dan positif, kalau Pak Firman guru otomotif ya, positifnya mungkin itu kabel merah ya Pak Fir, yang ada setrumnya gitu. Kalau dengan teknik itu memang ya, ilmu sosial dengan ilmu teknik suka ada ada perbedaan 180 derajat ya, seperti kalau di ilmu sosial ya, nah itu ya toleransi Pak Firman ya. Kalau di teknik toleransi itu kan perbedaan ya. Tapi kalau di ilmu sosial toleransi itu saling menghargai gitu kan. Nah itu ya. Baik ya, ya. Budaya positif, kita lihat definisinya bahwa budaya itu adalah seluruh cara hidup, nilai, norma, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, praktek sosial yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi yang lain. Nah ini jadi budaya itu memang hal yang baik yang diwariskan dari nenek moyang ya, yang selalu dilaksanakan oleh generasinya gitu kan. Nah kaitannya dengan hal-hal yang baik ini, makanya budaya ini tidak lepas dari pendidikan ya, seperti kan direktorat kementerian ya, kementerian itu dengan budaya, pendidikan dan budaya ya, di bawahnya kabupaten juga dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi budaya ini tidak bisa lepas dari pendidikan ya. Nah selanjutnya kita lihatnya di sini budaya positifnya. Budaya positif ini serangkaian nilai, norma, dan perilaku yang mendorong lingkungan yang sehat, harmonis, dan produktif. Budaya positif juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika, integritas, dan tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Nah ini makanya ya, sebetulnya bukan hanya di sekolah gitu, dalam berbagai aktivitas
aspek kehidupan dimanapun budaya positif ini memang harus diterapkan ya. Nah, jadi dalam lingkungan sekolah budaya positif itu mencakup perilaku saling menghargai antara siswa, guru, dan staf serta upaya untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung dalam proses pembelajaran. Nah ini, jadi dengan budaya positif maka diharapkan antara guru, siswa, tenaga kependidikan, jadi semuanya bisa saling support gitu, saling berkolaborasi untuk ya untuk mendukung proses pembelajaran gitu ya. Jadi tidak dalam proses pembelajaran ini tidak hanya guru saja, jadi keluarga sekolah itu bertanggung jawab dalam proses pembelajaran ya. Makanya budaya politik ini penting dilakukan. Nah, oke. Kaitannya dengan budaya positif, maka ya lahirlah disiplin positif. Nah, ini ya yang diterapkan di sekolah ini disiplin positif. Oke. Biar semua tidak tegang ya. Pak Mas ini sepertinya tegang ya. Kita refleksikan dulu ya ketegangan ini. Saya akan melatih fokus kita semua dalam hal di jam-jam segini gitu kan, jam-jam rawan ya. Apalagi terlihat ada yang mengap segala gitu kan. Kenapa? Karena ngantuk mungkin ya. Oke, supaya tidak ngantuk kita berlatih untuk fokus ya. Jadi apabila saya mengucapkan pagi, maka Bapak dan Ibu tepuk tangan sekali. Siang tepuk tangan 2 kali. Sore tepuk tangan 3 kali dan malam tidak bertepuk tangan. Ya. Oke, jadi jangan hiraukan tangan saya ya, tapi mulut saya mengucap dan ibu bapak bertepuk tangan. Paham ya? Oke, siap. Kita laksanakan ya. Oke. Pagi kompak. Pagi, sore, siang, sore, siang, sore, malam. Masih ada. Ya oke. Fokuskan ya. Pemulangan sore, oke. Ya, sekali lagi ya, biar fokus semuanya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, siap. Fokus ya semua. Sekarang sudah terlihat agak fokus ya. Kembali ke sini ya. Dari budaya positif ini kita ke disiplin positif ya. Kita tahu bahwa disiplin ini memang kalau dalam teorinya itu disiplin ya, disiplin yang lahir dari pribadi masing-masing ya. Makanya sangat sulit ketika kita menyuruh orang untuk disiplin, karena disiplin itu lahir dari dirinya masing-masing gitu kan. Makanya pola-pola kita ya yang mungkin sering kita lakukan mendisiplinkan orang lain itu memang sangat sulit ya, karena disiplin itu memang self disiplin atau disiplin pribadi, disiplin yang lahir dari masing-masing individu gitu kan. Makanya di sini disebutkan bahwa disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya gitu kan. Jadi ketika kita memaksakan orang lain ya untuk disiplin menurut kita, tapi mereka tidak meyakininya itu, maka tetap saja gitu kan. Nah itu ya disiplin. Sementara disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ya, atau ancaman atau hukuman. Nah ini ya yang apa yang mungkin kita sering laksanakan, ya, tidak bisa dipungkiri ketika mendisiplinkan anak maka tidak terlepas dari ancaman atau hukuman, ya. Nah ini yang harus kita perbaiki, mungkin bagaimana caranya supaya mereka bisa set disiplin itu, ya, dengan tidak ada imbalan atau penghargaan atau ancaman atau bahkan hukuman, ya. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ada nilai kebajikan universal gitu yang abstrak. Jadi lahir dari keinginan murid itu sendiri untuk self disiplin tadi, gitu kan? Ya. Nah, makanya di sini, ya, seperti di sini disebutkan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya lahir dari motivasi masing-masing, gitu kan? Motivasi internal itu sendiri, ya. Jadi mereka, jadi bagaimana supaya mereka itu mau berperilaku ke arah yang lebih baik, ya. Nah, seperti itu. Dilanjut, ya. Nah, latar belakang dari aksi nyata ini adalah sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi siswa dalam hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter siswa tumbuh dengan baik. Siswa akan mampu menerima dan menyerap satu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan nyaman sehingga tidak akan betah di sekolah. Jadi bagaimana kita membuat suasana nyaman di sekolah hingga anak mau di sekolah, ya. Jadi kan kita nanti harus bisa mencari solusi, ya, supaya sekolah kita nyaman untuk kita dan nyaman untuk anak-anak, ya. Nah, kemudian tujuannya saya mendukung tumbuh kembang siswa secara holistik, ya. Jadi tidak hanya pendidikan pengetahuan saja, tapi secara holistik, secara utuh, sudah baik pendidikan pengetahuan maupun pendidikan karakternya juga, ya. Kemudian mendorong tumbuhnya motivasi internal pada siswa yang tadi. Jadi secara intrinsik, jadi siswa termotivasi, ya, ingin belajar itu. Nah, kemudian dari situ kita dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah, meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang mungkin yang harus kita laksanakan itu, ya, bagaimana kita nanti meyakini kepada anak-anak, kepada siswa-siswa, ya, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat secara abstrak, ya, dari siswa itu sendiri. Jadi bukan dari kita, ya, tapi lahirnya dari siswa itu sendiri, ya. Nah, tolak ukurnya yakni terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa, ya. Nah, ini ketika sudah lahir kesepakatan kelas, ya, sudah ada kesepakatan kelas yang dilakukan baik oleh guru maupun wali kelas. Tapi kalau di tingkat kita SMK itu yang pastinya harus satu nanti oleh wali kelas, ya, dan bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan guru-guru, ya. Nah, kemudian dapat diukur dengan semakin sedikitnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi ketika keyakinan kelas dibuat, ya, nanti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita itu
menurun gitu kan. Nah, selanjutnya ya, oke, ada ice breaking lagi nih, ya, ada ice breaking lagi ini untuk apa? Melatih fokus kita, ya. Nah, ketika kita semua dalam apa? Dalam keadaan tidak fokus, ya, bahkan apa yang di hadapan kita pun kadang-kadang tidak sadar, ya, yang apa yang ada di dalam hadapan Bapak Ibu sekarang ini. Oke, fokus ya. Sekarang sebutkan apa yang ada dalam hadapan Bapak atau Ibu diwakili oleh salah seorang dengan cepat. Oke, siapa? Pak Upi? Ada? Handphone aja? Oh ya, gitu kan. Nah itu, jadi kita fokus sekali lagi. Mungkin Pak Ismail, hanya air minum aja. Oh, Kak, itu kan kayaknya ada kotak dus itu, kardus. Ya gitu. Nah, itu ya. Jadi kadang kita tidak fokus apa yang ada dalam hadapan kita sendiri ketika pemikiran kita sedang melayang gitu kan, nggak tahu di depan ada bahaya. Gimana kalau ada ular, Pak Mas, di situ? Oke. Nah, ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ya, dari semuanya ya kita basicnya dari filosofi Ki Hajar ya. Bapak dan Ibu semua sudah mempelajari filosofi ini ya, yang luar biasa. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi KHD ini menjelaskan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, ya, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis, ya. Jadi bayangkan kalau pendidikan yaitu bersifat statis, ya, plotting itu akan kaku. Tapi kalau dinamis, ya, seperti zaman sekarang ya, di era digital, di era 4.0 ini ya, kita ikuti ya. Kalau kata apa orang tua kita dulu itu, kita itu harus bisa apa? Ngigelan zaman. Betul sekali Pak Rudi Swendar, mantap sekali. Harus bisa ngigelan zaman ya. Jadi orang tua kita juga ya berarti sudah apa? Sudah memakai filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi dia itu sudah bisa sudah menekankan bahwa kita harus bisa ngikilan zaman itu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi harus bersifat dinamis ya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ya alam lingkungan gitu kan. Di lingkungan apa keluarga, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Zaman itu sekarang apa? Zamannya zaman apa? Ya di zaman digital, di zaman era 4.0 ini gitu kan, kita sebagai guru harus dinamis ya. Kepada siswa kita berikan kebebasan untuk menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya ya, tidak hanya untuk bermain game umpamanya ya. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan. Nah itu ya. Oke. Selanjutnya KHD juga ya menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin yang tadi disebutkan self disiplin. Jadi disiplin dari kita sendiri gitu ya. Jadi bagaimana bisa mendisiplinkan murid-murid kita gitu. Kalau kita sendiri tidak disiplin gitu. Nah ini ya. Kemudian ya disebutkan kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, tadi jadi ketika disiplin, self disiplin itu ya tidak bisa tidak terdapat dalam diri masing-masing, maka di situ harus ada wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, gitu kan. Jadi bagaimana orang lain bisa mendisiplinkan kita untuk kita menjadi self disiplin, gitu. Jadi melihat contoh-contoh yang baik untuk kita menjadi baik, gitu kan. Nah, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ya yang akan kita diskusikan dalam pembelajaran atau dalam diseminasi saya ini ya ada 6. Ya, ini pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua teori kontrol, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Yang ini semuanya berkaitan erat dengan yang tadi budaya positif atau disiplin positif, ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini berdiferensiasi ya. Apa itu berdiferensiasi ya? Nah, kita lihat ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pendekatan instruksional di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa ya. Terus kebutuhan tersebut mencakup pengetahuan, gaya belajar, minat dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Nah, ini prinsip dasar berdiferensiasi ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Jadi tidak memaksakan. Jadi tidak memaksakan level. Ketika dalam satu kelas itu ada siswa yang baru bisa bicara A sangat susah untuk ke B, maka yang A dulu selesaikan. Ya. Yang B biarkan dia naik levelnya. Dan kemudian kita bisa mengajak dia untuk dengan pembelajaran teman sebaya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip pendidikan berdiferensiasi, gitu kan. Jadi jangan sampai ada guru ya yang yang fokus terhadap materi. Kalau sekarang itu tidak fokus terhadap materi, ya. Tapi fokus terhadap peserta didik sudah sampai mana setiap anaknya, ya. Jadi pernah saya ada gitu kan guru yang kok gak masuk, udah habis materinya. Nah, itu tidak ada sekarang itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi materinya materi apa gitu kan yang sudah habis itu. Jadi sebetulnya materi pembelajaran itu tidak akan habis. Nah, ini prinsip berdiferensiasi ini siswa ya harus mendapatkan sesuai dengan tumbuh kembangnya, gitu kan. Jadi tidak dipaksakan, gitu kan. Sidik kemampuan kurang, jangan sampai dipaksakan dia itu harus bisa seperti yang mempunyai grade di atasnya, gitu kan. Dia itu harus bisa kita itu harus bisa menilai ya dari tiap masing-masing siswa ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat tentang teori kontrol. Ya. Isu guru mengontrol murid atau mengontrol siswa ya. Jadi di mana siswa itu kudu kahayang guru. Nah, isu bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat ya, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kemudian isu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Jadi
menyalahkan orang lain, ya itu bisa karakter bisa berubah, ya tidak seperti itu ya. Terus isu bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya kita sebagai guru berhak memaksa kepada siswa untuk berbuat gini gini gini. Nah ini isu-isu ini ya itu adalah merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Nah kita lihat di sini ya stimulus dunia tentang teori kontrol tadi ya. Ada realitas atau kebutuhan kita atau kemudian teori kontrol tentang dunia itu realitas kebutuhan kita berbeda ya. Jadi kalau stimulusnya kita sama tapi sebetulnya berbeda gitu di dalam teori kontrolnya. Terus semua orang melihat hal yang sama tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang agar dipandang sama dengan kita. Tapi ya dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu stimulus respon ya. Tapi dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Baik buruk maupun baik itu semua memiliki tujuan. Itu selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita. Ya, dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Gitu. Jadi tidak semua orang lain bisa mengontrol kita. Kemudian orang lain saya bisa mengontrol orang lain. Ya, buktinya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu dari teori kontrol. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang. Siapa yang mau kalah? Gitu kan. Nah itu makanya kita nanti akan lihat ya dalam teori kontrol. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi ya. Dalam profil pelajar Pancasila bahwa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkeanekan global, gotong royong, berpikir, bernalar kritis dan kreatif. Itu contoh dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Primary Years Program ya disebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, terus keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak ada yang tidak ada yang jelek gitu. Kemudian dari 9 pilar karakter menyebutkan bahwa nilai kebajikan itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kehadiran dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah ini nanti bisa disampaikan kepada anak-anak kita ya untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini menjadi salah satu mungkin contoh yang akan menjadi supporting bagi mereka untuk lebih baik lagi ya. Nah, kemudian kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi biologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini semua kebutuhan dasar manusia itu ya tentu ya untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologisnya ya. Nah, di sini dari kebutuhan dasar ini William Gasser ya menyebutkan ada 5
ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu seperti apa? Bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Ya, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian terakhir kebebasan. Ini seperti apa bertahan hidup ini? Ya, bertahan hidup atau survival, ya. Ini kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, ini kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya. Nah, kemudian komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini perasaan aman di siswa juga, ya, itu mempunyai, ya, ada, karena merupakan merupakan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang pemeliharaan, terus kelompok di mana kita tergabung. Jadi dia itu manusia itu semuanya, ya, memiliki kasih sayang dan rasa diterima ini. Ya, begitu juga siswa-siswa kita. Jadi ketika di lingkungan sekolah tidak nyaman, maka dia pergi ke lingkungan yang lebih nyaman menurut mereka, gitu. Nah, jadi kebalikannya, bagaimana supaya tempat kita itu merasa nyaman untuk mereka. Nah, kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem, ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, ini kebutuhan ini di setiap individu juga ada, ya, maka termasuk ke dalam kebutuhan manusia. Terus kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan untuk mencapai kesenangan, bermain, bertertawa, ya, bayangkan kalau hidup kita tanpa apapun, tanpa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Jadi kalau dalam belajar tidak ada kesenangan, maka itu tidak akan tercapai. Ya, dalam kehidupan ini tanpa kesenangan, tanpa piknik, mungkin akan kurung batok kalau kata teman-teman itu, ya. Jadi kesenangan itu harus bisa kita ciptakan bagaimanapun itu caranya, ya. Kemudian ini supaya lebih fokus lagi, ya, coba lihat ice breaking ini, cermati di sini ada jeruk, ada nanas, ada alpukat, ya. Siapa? Kalau dilihat di sini kita jeruk di sini disebutkan. Coba kita cermati. Jika nanas sama dengan 6, jeruk 6, mangga 8, maka alpukat itu berapa? Oke. 3. Apa alasannya jadi 3? Hah? Jika nanas 6, jeruk 6, mangga 8, alpukat berapa? Ayo matematika. 7. Kenapa 7? Hurufnya ada 7. Kalau Kalau mangga 8 gitu. Jika nanas 6, jeruk 6, itu nanas itu 1, 2, 3, 4, 5 hurufnya. Ayo. Ada.
Ada apa? Ada apa? Ayo, cermati, ayo siapa yang hebat di sini menghitungnya? Nol. Nol, kenapa nol? Kosong itu. Ya emang kosong. Berapa gitu kan? Kan di situ pertanyaannya, jika nanas 6, jeruk 6, mangga 8, maka alpukat mengapa 8? Yang dua 6, yang dua lagi pasti 8. bisa. Tapi ada lagi jawaban yang lain, silakan. Yang lebih apa? Dalam apa? Hitungan gitu kan? Nanas sama dengan 6. Jeruk sama dengan 6. Mangga sama dengan 8. Maka alpukat berapa? 8. Iya, 8. Kenapa 8? Kita kan kalau memberi jawaban itu harus ada Kan angkanya 5. Benar. Oke. Huruf nanas ada 5. Huruf jeruk kayak 5, 6. Huruf mangga kayak 8. Berarti alphabetnya ada 6. Nah, itu adalah jawaban-jawaban ya dalam ilmu sosial dan ilmu matematika itu gitu kan. Kalau matematika gitu kan itu ilmu pasti, kalau 2 kali 2 itu ya 4 ya, dalam ilmu sosial bisa juga 10 atau berapa. Begitu juga ini gitu kan. Tadi betul. Kalau melihat jawaban 8 kata Bu Widi, karena yang 2 ini berdempetan 6, maka yang sebelah kanan juga jadi 8. Bagus, betul ya. Menurut Pak Rudi ya, karena nanas 6 ditambah 1 dari setiap huruf jadi 8, betul. Ada lagi pembandingnya, pembedanya. Di sini ada berapa? Ada jenisnya huruf, ada huruf vokal dan huruf konsonan ya. Ketika konsonannya di angka di nanas itu ada ada berapa? Ada 3. Kalau 3 kali 2 6. Kalau di jeruk konsonannya ada berapa, Pak Bud? 3 kali 2 6. Kalau mangga 4. 4 kali 2 8. Kalau alpukat 8 lagi, makanya gitu kan, jawaban yang tadi itu betul. Apapun jawabannya, tapi kalau kita alasannya itu masuk logika, ya bisa disebut betul. Itulah dalam ilmu sosial, gitu kan. Jadi tidak bisa sesuatu hal yang benar menurut kita karena belum tentu benar menurut orang lain. Nah ini sebuah pembelajaran yang harus kita laksanakan ketika dalam proses menuntun kepada anak, ya. Oke, ya. Nah, kemudian di sini motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi perilaku manusia itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Seperti tadi ya di kasus anak mau ANBK, dia tidak punya tidak ada sepatu, ya. Tidak ada sepatu, tidak masuk, ya, karena takut dihukum katanya. Jadi sejauh ini sekolah kita apakah pernah, ya pertanyaan apakah pernah menghukum anak karena tidak bersepatu, gitu kan? Nah itu kita harus buktikan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya motivasi perilaku manusia itu selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya dia datang ke sekolah, ya siswa datang ke sekolah, dia itu untuk ada yang mau imbalan atau dia itu ada yang mau penghargaan, ya baik imbalan dari orang tuanya, penghargaan dari kita sebagai gurunya. Kemudian
motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang luar biasa. Dia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dia sendiri yang inginkan, ya, dan menghargai dari diri sendiri nilai-nilai yang mereka percaya, baik itu nilai baik maupun nilai yang buruk, ya. Nah, ya dalam konsep disiplin, ya disiplin dengan identitas gagal itu pertama hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, ya murid itu takut, hukuman itu memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, ya karena takut, kemudian murid menjadi rendah diri, ya dia menjadi tidak ada apa-apanya, ya itu hukuman. Kalau penggaraan itu tidak efektif, ya merusak hubungan atau sifat iri, ya terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak yang menghargai dirinya sendiri. Nah, dengan penghargaan ini juga dengan konsep disiplin itu merupakan identitas yang gagal. Ya, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, ya konsekuensi, ya menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus atau stimulus respon, murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungkan merenungi kesalahan, ya. Kemudian dalam restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memang mengontrol jadi oleh dirinya sendiri. Dan terakhir, murid bersemangat dengan memperbaiki kesalahan. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Maka nanti kita akan lihat, ya dengan restitusi, ya. Di sini disebutkan bahwa restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Gerson, ya pada tahun 2024, ya. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi kadang-kadang kita kan menghukum itu untuk menebus kesalahan anak, ya. Tapi dengan restitusi yaitu bagaimana kita untuk belajar dari kesalahan itu. Ya, anak bisa belajar dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan, ya. Jadi bagaimana anak dengan kita itu bisa lebih harmonis. Dan kalau dengan hukuman pasti dia itu akan lebih banyak menghindar karena takut, ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita itu menawarkan untuk lebih baik kepada anak, tidak memaksa untuk lebih baik, ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita itu bisa menggambarkan kepada anak kita, ya, menerawang dirinya bagaimana dia bisa lebih baik lagi, gitu kan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Jadi apa kebutuhan dasarnya dia itu? Jadi kemudian kita akan melakukan tindakan terhadap apa yang disampaikan oleh dia, ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang baik, ya. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita kadang-kadang kan dalam melaksanakan pendisiplinan itu kepada anak lebih ke tindakan kita, ya, termasuk saya juga sering seperti itu, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, ya. Jadi kita dengan anak itu memecahkan masalah, ya, supaya dia tidak mengulangi kesalahannya lagi, ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Ya, jadi dia itu tidak memisahkan, gitu kan. Kadang-kadang kita susah memisahkan karena dia bersalah, maka kita pisahkan di tempat yang lain, ya. Jadi kalau dalam restitusi itu tidak, tapi kita masukkan walaupun dia bersalah, tapi dia gabungkan dengan
Kalau dari kelas ini ada yang bersalah, tidak dipisahkan gitu, tapi mereka hargai dan gabungkan dengan kelasnya, gitu kan. Nah, itu ciri-ciri restitusi. Memang kalau kita perhatikan itu sangat bertentangan ya, sangat bertentangan mungkin apa yang pernah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, seperti itu kan kalau hukuman. Tapi kalau dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, ada yang pernah seperti itu? Ya. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Ya, dari kelas keyakinan yang dibuat gitu, dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau sama restitusi itu hukuman dan konsekuensi tidak berlaku. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, gitu kan? Apa keyakinan yang sudah dibuatnya? Karena keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh sekolah, bukan dibuat oleh guru, tapi dibuat bersama-sama ya, guru atau wali kelas dengan siswa yang tadi yang universal ya, abstrak, yang abstrak ya, yang keluar dari anak-anak itu ya, apa keinginannya. Nah, kemudian kalau dalam hukuman guru marah dan murid takut ya, bagaimana kita menghukum siswa supaya siswa itu takut kepada kita ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi. Ketika tegas, maka siswa akan menghormati peraturan yang sudah dibuat. Ya. Kemudian dalam restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita harus membuka, seperti kalau kesalahannya, oke, karena semuanya pernah melakukan bersalah, nah gitu ya. Kalau dalam restitusi, ya. Bapak Ibu juga pernah, kalau yang sudah mengerjakan ya modul restitusi ya, banyak sekali hal-hal yang baru mungkin yang didapatkan dari Bapak dan Ibu ya. Di CGP Jabar juga ada ya restitusi. Sudah sampai ke restitusi belum? Oh, udah beres, mantap sekali ya. Kita lihat nanti ya di sini yang sudah beres. Oke. Nah, ya, dalam posisi kontrol yang tadi ya, guru itu ya ada 5 posisi kontrol ya. Pertama penghukum, ya, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat sebagai teman, dan kelima sebagai manajer. Di mana posisi kita? Kita lihat di sini ya. Oke. Nah, penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita menekankan bahwa ini peraturannya, kamu harus begini, gitu kan? Kalau penghukum biasanya seperti itu. Kita lihat contohnya, ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Nah, itu ya penghukum. Jadi tidak memberikan siswa untuk apa untuk mengakui kesalahannya. Jadi penghukum itu dianya yang apa yang pokoknya kudu nurutan, kudu iya peraturan seperti kia. Nah, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini ya biasanya guru akan berusaha untuk lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah hati. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu ya pembuat merasa bersalah. Jadi baik si siswa maupun si gurunya itu merasa bersalah apa yang sudah dia sampaikan kepada peserta didiknya. Ya. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman ya. Di sini disebutkan bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid lebih persuasi ya. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berhubungan baik yang menjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini posisi ini kita lihat contohnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lagunya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang malam bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin surat ibu. Bisa kan? Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, ya itu posisi teman. Jadi antara siswa dan guru itu bagaimana kita seperti teman, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau, ya. Kita lihat pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan
konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita lihat seperti apa ya posisi pemantau. Ini pas-pas. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nan? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu pemantau. Jadi pemantau itu memberikan konsekuensi kepada siswa yang melakukan pelanggaran, ya. Kemudian yang terakhir itu posisi sebagai manajer, ya. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan masalahnya sendiri. Jadi kita dengan murid itu, ya, dengan murid berdiskusi apa yang harus dilakukan dari keyakinan yang mereka langgar. Ya, jadi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, itu posisi manajer. Kita lihat seperti apa. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alami kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu ya posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kita tinggal merefleksikan diri kita ya di posisi mana sampai saat ini kita dalam proses mengontrol peserta didik kita sendiri ya.
Kita apakah penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer, ya. Sebagai apa? Kita itu sebagai apa sampai saat ini? Terus hal-hal baru apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran 5 ini ya, tentang bagaimana kita mengontrol peserta didik kita atau murid-murid kita ini ya. Dan yang paling bagus ya, yang paling bagus nih secara keseluruhan ya, yang mana menurut Bapak dan Ibu? Pemantau. Sebagai manajer ya, bagaimana membuat solusi itu secara kolaborasi antara kita dan siswa ya. Jadi tidak menghukum anak itu dengan kesalahannya, tapi bagaimana mencarikan solusinya ya. Jadi memang betul ya, yang dalam posisi kontrol itu yang tepat itu adalah sebagai manajer ya. Sebagai manajer ini ya perlu dilakukan ya dengan cara restitusi ya, segitiga restitusi. Bagaimana di sana dibuatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan ya untuk solusi dalam pemecahan masalah. Oke, ya. Sebelum ke segitiga restitusi ya, karena dalam segitiga restitusi itu ya ada yang harus diyakini dulu. Salah satunya adalah keyakinan kelas. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah pernah? Oke, ya. Apakah sudah sesuai dengan kaidah cara membuat keyakinan kelas? Biasanya kan kita lihat dulu ya, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kadang-kadang kita kan dalam membuat di sini itu rata-rata peraturan kan? Sifatnya peraturan, bukan keyakinan. Padahal kalau peraturan itu biasanya orang ya memaksa diri bukan untuk tujuan peraturan itu sendiri. Ya, contoh di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Gitu kan? Mengapa harus pakai helm? Dalam peraturan disebutkan bahwa pakai helm itu untuk keselamatan dirinya. Tapi dalam pelaksanaannya bahwa memakai helm itu takut ditilang kalau tidak pakai helm. Itulah peraturan. Ya. Pak Budi mungkin waktu kuliah bawa motor nggak pakai helm itu bukan karena takut jatuh lalu kepala terbentur kan? Takut ditilang di Sungapan. Karena suka ada polisi. Nah itu peraturannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jarak 1,5 meter pada saat COVID. Banyak orang memakai masker karena takut didenda, bukan takut virus. Ya enggak? Ya, karena yang enggak pakai masker akan didenda. Itulah peraturan. Ya. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi yang ada dalam diri kita, ya. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan itu. Ya. Jadi tadi mengapa harus keyakinan? Kalau keyakinan dibuatnya oleh anggota kelas. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh secara diktator oleh guru atau wali kelas. Peraturan inilah, jangan inilah gitu kan. Nanti anak menghindar bukan secara baik, tapi beralih. Ya seperti tadi, memakai helm bukan karena takut jatuh lalu helm melindungi, tapi takut ditilang. Ya, itu. Ya, oke. Ya. Kemudian di sini ya bagaimana pembuatan keyakinan kelas itu pertama lebih abstrak daripada peraturan. Ya, jadi
peraturan biasanya yang tadi ya dari atas ya, top down. Tapi kalau keyakinan itu bottom up, jadi lebih atas dari anak-anak ya. Kemudian dapat diterapkan di kelas gitu kan. Jadi bisa diterapkan. Jadi tidak muluk-muluk gitu kan. Kita membuat peraturan serangkaian berebet gitu kan, seperti yang dibuatkan kemarin itu terlalu banyak. Jadi nanti kita jangankan anak kita juga bingung. Jadi malah kita yang melanggar peraturan itu. Kemudian sedikit saja biar lebih mudah diingat. Sedikit tapi berfokus gitu terhadap permasalahan. Kemudian berupa pertanyaan yang universal ya. Jadi seperti dalam apa? Kenapa jangan membuang sampah sembarangan. Jadi bukan seperti itu. Buatlah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak berupa jangan gitu kan. Tapi kalau dari anak itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, gitu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Ya tadi jadi dalam bentuk positif itu yang baik gitu kan. Yang tadi jangan ke banyak yang jangan ya. Gitu kan. Kalau jangan itu biasanya kan suka kalimatnya jadi kalimat negatif. Tapi kalau kalimat positif seperti tadi membuang sampah pada tempatnya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi ada atau setiap bulannya ada evaluasi. Apakah yang mana yang sering dilanggar dan sebagainya itu ada grafisnya ya dibuat. Ya, nah itu kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kegiatan curah pendapat dan sebagainya. Jadi jangan diktator tadi ya oleh wali kelas harus ini. Tapi semua anggota kelas membuat kesepakatan ya untuk diyakini. Ya. Nah, jadi caranya berdiskusi ya dengan anak-anak, dengan siswa ya tentang peraturan-peraturan ya. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Ya dari peraturan-peraturan buatlah suatu keyakinan. Seperti tadi kalau peraturan jangan membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Jangan membuang sampah sembarangan gitu kan. Dalam peraturan itu jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kalau dalam keyakinan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu keyakinan ya. Kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Jadi kalau sudah dibuat ditempel keyakinan itu ya supaya bisa diingat oleh semua warga kelas. Ya. Kemudian ya setelah itu nah ini contohnya ya setelah dibuat lalu ditempel. Setelah berdiskusi ya dari tadi kalimat yang universal dibuatkan sebuah keyakinan dapatlah 4 keyakinan umpamanya. Ya, pertama, setiap anggota perlu belajar. Setiap anggota perlu belajar. Berarti ketika ada yang tidak hadir, anggota yang lain itu bertanggung jawab untuk menghadirkan. Gitu kan? Itu kalimat negatifnya jangan bolos. Ya, jadi keyakinannya setiap anggota perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, ini bisa gitu kan? Kalau tadi jangan buang sampah sembarangan, maka dalam keyakinan setiap anggota kelas menjaga atau bekerja sama menjaga kebersihan. Bagaimana cara bekerja samanya? Gitu kan? Yang ketiga, setiap anggota perlu merasa aman dan senang. Ya, jadi ketika ada kekerasan, maka anggota kelas harus bisa menjaganya dan harus bisa senang gitu ketika ada yang sedih, anggota kelas yang lainnya udah bersama wali kelas bisa mencarikan
solusinya. Ya. Kemudian setiap anggota kelas akan mengerjakan tugas mata pelajaran tepat waktu. Ya. Nah ini kalimat-kalimat positif. Ya. Nah ini satu lagi segitiga restitusi ya, bahwa segitiga restitusi itu konsep yang digunakan dalam pendidikan untuk mengatasi masalah perilaku dengan pendekatan yang lebih positif dan solutif. Konsep ini dikembangkan oleh Gessen ya sebagai bagian dari pendekatan restitution self discipline tadi ya. Jadi restitusi itu merupakan pendekatan disiplin nanti secara pribadi dirinya masing-masing ya. Nah ada 3 dalam Gessen menyebutkan ada 3 urutan dalam segitiga restitusi itu. Pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, meyakinkan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinannya. Ya, menstabilkan identitas ini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Cara untuk memastikan bahwa meskipun ada kesalahan dalam proses awal, ada mekanisme yang memungkinkan perbaikan dan pengembalian ke kondisi yang lebih adil. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak-anak ya akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, itu pada posisi menanyakan keyakinan. Ya, nah ini konsepnya ya. Jadi dalam bentuk pertanyaan. Ya, pertama menstabilkan identitas ya. Setiap contoh pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, itu ya. Itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Jadi validasi tindakan yang salah ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, itu pertanyaannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi tindakan. Kemudian meyakinkan keyakinan, ya menanyakan keyakinan di situ. Ya setelah rangkaian sudah ada jawabannya, maka ya tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi keyakinan kelasnya yang telah disepakati. Kemudian yang selanjutnya baru menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Gitu kan. Ketika keyakinannya itu sudah ada ya. Nah, kemudian ya ada simulasi kasus juga ini ya. Simulasinya Anda adalah seorang wali kelas 10 SMK 1 Cikadut. Pada saat jam istirahat atau makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Ratu sedang menangis sendirian di kelas. Anda menghampiri Ratu dan mengajak berbicara. Ternyata Ratu menangis karena tadi Ali, ya temannya, sempat mengajak Ratu, mengejek Ratu karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilainya yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa Anda ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali. Dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Nah, kalau seperti ini keyakinan kelas apa yang tidak diindahkan oleh Ali? Nah, itu mantap ya, bahwa setiap anggota kelas perlu merasa aman ya, senang dan saling menghargai. Jadi tidak boleh saling mengejek ya. Ketika seseorang diejek maka ada yang bersedih atau merasa tidak aman, merasa tidak senang. Nah, seperti apa tindakan guru terhadap Ali?
pertanyaan-pertanyaannya dalam konteks restitusi ya kita bisa lihat, bisa disampaikan. Ali, tadi ibu atau bapak melihat Ratu nangis pada jam istirahat. Katanya dia sakit hati sama kamu. Apa yang kamu lakukan terhadap Ratu? Begini Bu, tadi kan ada ulangan matematika. Hasil ulangan Ali lebih besar daripada ulangan Ratu. Saya ejek Ratu. Nah gitu ya. Terus jadi mengejeknya karena ulangan Ali tidak lebih bagus daripada Ratu. Oke? Ya sebagai bahan pembelajaran ya untuk guru semua ini bisa simulasi seperti ini bisa dilakukan terhadap siswa yang yang melanggar terhadap keyakinan yang sudah dibuatnya. Jadi harus ada tindakan ya ketika ada yang melanggar ya terhadap keyakinan yang sudah dibuat. Ini kuncinya. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti ya itu tidak akan ada solusi ya. Pertanyaannya gitu kan. Apakah setiap permasalahan harus solusinya harus restitusi? Apakah setiap pelanggaran harus ada restitusi? Dalam mendisiplinkan? Harus. Ya. Sebetulnya ya dalam konteks self disiplin restitusi ini salah satu jalan, salah satu cara ya bagaimana self disiplin itu bisa diterapkan, tapi bukan satu-satunya ya. Mungkin Bapak dan Ibu punya cara lain, tapi ya dengan cara-cara yang tadi posisi kontrol tadi ya, yang tepatnya itu sebagai manajer ya. Jadi bagaimana tindakan kita itu tidak melukai anak-anak, bahkan anak bisa lebih dalam lagi bagaimana mencari cara untuk berbuat salah ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Dari kesemua ini ya, mungkin Bapak atau Ibu ada yang merefleksikan atau menyimpulkan ya hal-hal yang baru ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi atau dicermati oleh Bapak dan Ibu. Silakan. Siapa? Oke, Pak Rudi, silakan. Setelah menyimak dari pembahasan tadi, jadi kalau saya simpulkan, jadi budaya positif itu memang tidak bisa serta-merta dilaksanakan secara instan. Jadi perlu waktu yang panjang, perlu komitmen dari semua elemen, dari mulai pimpinan sampai ke siswa. Jadi kalau elemen-elemen yang tadi itu yang kalau di sekolah nih, kalau dari pimpinan tidak mendukung, nanti budaya positif ini tidak akan terlaksana. Jadi kalau menurut saya budaya ini harus diterapkan di setiap instansi atau kita di setiap sekolah agar tercapai tujuannya menjadi sekolah yang diidam-idamkan oleh seluruh warga sekolah. Dari mulai kepala sekolahnya menjadi betah, gurunya menjadi nyaman, siswanya menjadi riang gembira dan betah di sekolah dan di kelas. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi Suhendar ya yang merefleksikan dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan tadi ya. Memang betul ya, semua elemen harus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif
Jadi budaya positif di sekolah akan tercapai apabila semuanya bertanggung jawab untuk sekolahnya yang lebih baik lagi, siswa-siswanya betah dalam belajarnya, aman, nyaman, ya, dan semuanya guru dan siswa semuanya bisa saling menghargai. Nah, itu betul sekali ya. Oke, mudah-mudahan ya, kita laksanakan semua tentunya dengan berproses ya. Terakhir ya, ini sebagai refleksi terakhir untuk kita semua supaya kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, diawali dengan apa yang sudah ditetapkan di sekolah. Oke, saya ada beberapa di sini ada huruf ya, banyak huruf dalam kotak-kotak ini. Dalam kotak-kotak ini tersemat ya sebuah kata dan bila disatukan menjadi sebuah kalimat. Kalimatnya itu ada hubungannya dengan sekolah kita. Apa kira-kiranya? Mantap sekali. Oke ya. Betul sekali. Ya, di sini terdapat membangun, pekerti, meretas prestasi. Moto sekolah kita ya. Hubungannya ini adalah sebuah kalimat positif yang harus kita terus laksanakan gimana anak-anak bisa berprestasi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik untuk kita semua untuk bisa bergerak ya lebih baik lagi, terutama untuk SMK Negeri 1 Cikadu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.